Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Segala puji kepunyaan Allah. Kita ini sejatinya hanyalah titipan Allah, bukan cuma harta dan tahta yang sedang Allah titipkan. Bahkan diri kita sendiri pun kelak akan dikembalikan kepada Allah. Semoga kita selalu senantiasa istiqamah hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mazid wa an'im wa barik alaih. Hari ini kita akan berjumpa dengan Al-Quran surah 3 Al-Baqarah, Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 160. Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 160. Quran surah 3 Ali Imran ayatnya ayat 160. Sudah ketemu jemaah? Baik. Ali Imran ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ini ayat sangat dekat dengan kehidupan kita. Salah satunya adalah ayat yang sering dijadikan motivasi baik saya pribadi maupun buat kita bersama-sama. Jamaah cukup hafalkan penggalan ayat yang pertamanya itu. Iyansurkumullah. 1, 2, 3. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum Boleh dibaca artinya Mas Jihad? Boleh dibaca artinya Mas Jihad? Arti. Oh, nggak ada artinya. Mas Abi ada artinya? Nggak ada juga. Mas ada artinya? Coba dibaca Mas artinya. Nah, jika Allah menolongmu, iyansurkumullah, jika Allah menolongmu,
fala ghaliba lakum, maka tidak akan ada yang dapat mengalahkanmu. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita mau belajar jamaah satu ayat ini aja. Benar-benar ayat ini harus dipakai, dijaga baik-baik dalam hati, kita gunakan dalam setiap derap langkah kita. Ini ekonya dimatiin aja. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Iya surkumullah. Kalau Allah menolong kita, fala ghalibalakum, nggak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah memang membuktikan, dan kegemilangan Islam ini tidak ada satu orang pun yang bisa menolaknya. Perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Yarmuk, perang melawan Persia, lalu kemudian perang melawan Romawi. Islam itu dalam jumlah pasukan yang selalu lebih sedikit daripada lawannya. 300 lawan sekian ratus, 700 lawan 2000 pasukan, 3000 pasukan lawan sekian puluh ribu pasukan. Itu selalu begitu. Jumlahnya nggak banyak, jumlahnya sedikit. Tapi kenapa mereka begitu yakin bahwa Allah pasti menolong mereka? Kenapa mereka begitu kuat dan kekeh dalam setiap kali masuk ke medan pertempuran? Allah pasti memenangkan mereka. Allah pasti menghadirkan kemenangan di tangan kaum muslimin. Jawabannya satu. Iya surukumullah. Kalau Allah menolong kalian, fala ghaliba lakum, tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kalian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ayat 160 Al-Quran surah Ali Imran ini adalah ayat yang mengajarkan semua semangat yang kita punya, semua kekuatan beramal soleh yang kita miliki, semua daya upaya yang kita gunakan untuk menjemput ridhonya Allah, itu semua nanti berpulang kepada Allah, berasal daripada pertolongannya Allah. Kalau Allah nolong, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Waktu itu ada seorang sahabat jamaah ahli berkuda, ahli memanah. Nama sahabat ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas masih muda, ia membiasakan waktu demi waktunya didedikasikan untuk berlatih panah dan berlatih kuda. Sampai ini salah seorang sahabat yang ahli memanah luar biasa, Sa'ad. Ketika saat ini tumbuh jamaah yang dirahmati Allah, tumbuh menjadi panglima perang, Rasulullah melalui banyak para sahabat itu mulai mempertimbangkan, ini kader nih. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu umurnya masih muda, udah dibilang ini kader nih. Lalu qadarullah wa masya'a fa'al, benar, saat begitu sudah mulai dewasa, menjadilah saat sebagai seorang panglima jenderal, panglima perang yang luar biasa hebatnya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat waktu beliau menjadi panglima jenderal, beliau menginstruksikan kepada seluruh prajurit-prajuritnya, wahai prajurit-prajurit, wahai anggota-anggota, tidak ada yang bisa mengalahkan musuh-musuh kita kecuali semua atas seizin dan pertolongan Allah. Maka aku wasiatkan pada kalian agar tidak bermaksiat kepada Allah. Aku wasiatkan pada kalian agar kalian tidak berbuat dosa, tidak berbuat hal-hal yang keji. Aku jadikan hidup kalian ini adalah hidup yang penuh dengan kebaikan, asalkan kalian tunduk pada semua yang Allah perintahkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat begitu membawa prajuritnya dalam sebuah pertempuran, menang hadirin. Dalam hidup kadang yang diperlukan itu yakin sama Allah. Kita ini seringkali bilang beriman sama Allah, tapi kadang kita nggak benar-benar yakin sama Allah. Kita ini benar mengaku beriman sama Allah, tapi pada praktiknya seringkali kita menghina Allah dengan keimanan yang harusnya nggak boleh dan nggak pantas kita menghina Allah. Kadang kita bilang, ya Allah mana kuasamu. Kadang kita bilang, ya Allah kapan pertolonganmu datang. Sama seperti para pengikutnya Nabi Isa yang bertanya kepada Nabi Isa dalam Quran juz 28 atau juz 29. Wahai Isa, mata nasrullah, kapan datang pertolongannya Allah. Kemudian Nabi Isa jawab apa? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu sangat
sangat dekat. Dan kalau Allah sudah menolong, nggak satu orang pun yang bisa mengalahkan kita. Sahabat yang dirahmati Allah, percayalah apa-apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita, betapapun kuat dan kerasnya kita menghalaunya untuk tidak terjadi, kalau Allah berkenan terjadi, pasti terjadi. Dan apa-apa yang tidak akan pernah mengenai diri kita, betapapun ribuan bahkan puluhan ribu manusia bersekongkol, berkongsi, berencana untuk mencelakai kita, tidak akan diri kita celaka karena Allah tidak mengkehendakinya. Karenanya ayat ini jemaah, iyansurkumullah fala ghaliba. Kalau Allah menolong kalian, tidak ada satu orang pun yang dapat mencelakai kalian. Kalau Allah menolong kalian, tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan kalian. Ada seorang jawara dunia, beliau menuliskan ini di kaca tempat beliau menginap. Nama juara dunia ini Khabib Nurmagomedov. Waktu di salah satu vlognya, Khabib memberitahu, ini pegangan saya. Apa kata Habib? Iyansurkumullah fala ghaliba. If Allah with you, no one can beat you. Kalau Allah menolongmu, no one can beat you. Gak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kita. Apa sih problem hidup kita sejauh ini? Kalau yang udah menikah, problem hidupnya paling gak jauh-jauh dari finansialnya atau soalan rumah tangganya. Kalau yang belum nikah, gak jauh-jauh dari urusan jodoh. Paling itu. Apa sih yang disoalkan apa? Kalau urusan jodoh, yakin sama Allah, seyakin-yakinnya. Kalau memang kitanya baik, jodoh kita adalah orang yang baik. Kalau soalan masalah finansial, yakin seyakin-yakinnya. Dia yakin Allah bersama dirinya, dia melanjutkan ikhtiarnya sebagai manusia, dia lengkapi, genapi dengan usaha terbaiknya, Allah pasti akan membersamai dia. Orang menuntut ilmu aja dibersamai Allah, apalagi laki-laki yang mencari nafkah. Man kharaja li talabil ilm, barang siapa yang dia keluar untuk cari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', maka dia ada di jalan Allah sampai pulang. Fi sabilillah. Anda dari Kertek sampai sini fi sabilillah. Teman-teman mencet tombol klik nonton video ini fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji', sampai Anda berpulang ke rumah Anda. Sampai hadirin sampai di kamar hadirin, dicatat sebagai fi sabilillah. Allah mencatatnya. Allah dengan bangga menyebutkan siapa yang duduk di majelis ilmu. Kita sama-sama tahu hujan begitu derasnya. Betapa banyak jemaah hamba-hambanya Allah yang biasanya Allah izinkan hadir, tapi tidak seperti biasanya beliau hadir. Boleh jadi karena salah satu faktornya adalah hujan. Padahal kita tahu gak boleh sama sekali kita mencela hujan atau menjadikan hujan sebagai alasan untuk menuntut ilmu. Tapi kan Allah pilih. Allah pilih. Gak ada ceritanya Allah gak milih. Allah pilih. Kenapa jamaah hadirin, teman-teman muslimah, teman-teman muslim sekalian, ya ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau bahasa kata Ustadz Syafiqnya ahibbati fillah. Teman-teman tahu apa yang membuat sahabat-sahabat sekalian duduk di Masjid Fatimahuz Zahra Al-Askiyah ini? Jawabannya Allah pilih. Allah wants, Allah pilih. Nggak ada ceritanya, ini mah udah takdir, nggak ada. Karena Allah pilih, kita diizinkan duduk. Karena Allah pilih, kita diizinkan menimba ilmu. Karena Allah mau kita jadi baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa orang yang Allah kehendaki jadi baik, Allah fahamkan ia dalam agamanya. Termasuk duduk di majelis ilmu, ini Allah pilih kita. Allah punya pilihan sekian ratus orang lainnya, tapi kenapa Allah pilih Anda? Allah punya pilihan sekian belas ribu orang lainnya. Allah punya pilihan sekian puluh ribu, ratus ribu, juta, bahkan miliar orang lainnya. Kenapa Allah pilih Anda?
Iyansurkumullah, karena Allah ingin tolong Anda, karena Allah ingin bagi pertolongannya untuk Anda, karena Allah ingin Anda itu bahagia dunia akhiratnya, karena Allah ingin Anda tidak dikecewakan oleh siapapun. Makanya Allah pilih Anda. Iyansurkumullah, kalau kalian ditolong Allah, dibersamai Allah, di backup sama Allah, fala ghalibalakum, tidak satupun orang yang bisa mengalahkan kalian. Coba dilihat betapa banyak hari ini kita yang dilanda persoalan finansial. Kalau kita mau flashback, boleh jadi ada larangan yang tidak kita indahkan. Maksudnya tidak diindahkan apa? Allah melarang sesuatu, kita nggak menjauhinya, tapi larangan itu malah kadang-kala kita terobosnya. Maka dengan cara seperti mohon maaf kebangkrutan misalnya, dagang rugi terus misalnya, uang dalam qadarullah masya'afa'al kurun waktu yang cukup lama biasanya ngumpul, ini kok uang nggak ngumpul-ngumpul misalnya, Allah ngingetin kita jemaah, hai hambaku, kamu sudah terlalu jauh keluar dari koridorku, ayo balik nih, coba kamu bersamai. Apa yang dibersamai? Hukum-hukumku yang dibersamai, cara-cara mencari ridhoku yang dibersamai. Fala ghalibalakum, kamu tak terkalahkan. Orang muslim itu gennya kalau dia dibelah darahnya, maka yang keluar darah gen juara. Maka yang akan terkeluarkan dari darahnya gennya itu gen the winner, gennya itu gen-gen juara. Muslim itu gennya tuh gen juara. Muslim itu gennya tuh gen the winner. Dia membawa gen dari leluhur-leluhurnya sejak Nabi Adam alaihi salam, gen para pemenang. Maka ayat ini jadi booster buat kita harusnya. Iyansurkumullah, kalau Allah nolong kamu, supaya kita berpasrah hanya kepada Allah, meletakkan tawakal kita cuma kepada Allah, bukan selain kepada Allah. Waktu itu zaman sekitar 1400 tahun yang lalu, zaman Rasulullah bersama para sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diboikot satu kota Mekah, memboikot Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang pertama, Sayyidina Abu Bakar ketika meluk agama Islam, beliau kan orang as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Quran surah 9 At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan kaum ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka diridhoi Allah, Allah ridho, mereka diridhoi Allah karena mereka meridhoi syariatnya Allah. Abu Bakar apakah gelisah? Coba Anda bayangin jemaah, kalau Anda jadi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, apa rasanya jemaah? Anda punya dagangan, sebelum Anda memeluk agama Islam, ini dagangan Anda termasuk salah satu top 5 ranking yang paling tinggi pembeliannya. Jadi orang-orang tuh pada kulaan ya ke Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang kalau kulaan ke Sayyiduna Abu Bakar, ke Bunda Khadijah, ke beberapa saudagar-saudagar kaya raya di Mekah lainnya. Itu cash flow-nya kayak apa? Karyawannya Sayyidina Abu Bakar tuh banyak jemaah. Karyawan Sayyidina Abu Bakar itu hebat-hebat, digaji dengan gaji yang layak dan pantas sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu masuk Islam diboikot. Satu kota Mekah nggak kulaan ke Abu Bakar As-Siddiq. Satu kota Mekah nggak kulaan ke Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nggak ada yang boleh beli kepada dagangannya Abu Bakar dan Khadijah. Beliau santai jemaah. Beliau faham kalimat ini. Iyansurkumullah, kalau Allah nolong kamu, mau orang lain boikot daganganmu,
mau ada peraturan kayak apapun melarang kamu berjualan di tempat itu, mau ada hara huru fitnah bahwa barang daganganmu barang yang jelek, barang daganganmu A B C X Y Z, asalkan yakin betul sama Allah, fala ghalibalakum, nggak ada yang bisa mengalahkan. Ini kan keyakinan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hari ini kemarin mohon maaf pandemi datang, kalang kabutnya kita seolah seperti manusia-manusia yang tidak bertuhan, seperti manusia-manusia yang tidak bertuhan. Kalang kabut, wah gimana nih semuanya, wah semuanya turun drastis, semuanya bangkrut. Hei saudaraku, bukan Anda aja yang bangkrut, rica-rica ayam Al-Baik juga bangkrut. Loh, rica-rica ayam Al-Baik juga bangkrut jemaah, lagi enak-enaknya set, wah enak nih, bisa fasilitasin dakwah nih, kalau ada lebihannya bisa buat support para punggawa-punggawa dakwah nih, bangkrut jemaah. Bukan Anda doang yang bangkrut, rica-rica Al-Baik yo bangkrut, Al-Baik Thai Tea yo bangkrut, fried chicken Al-Baik yo bangkrut. Nikmati jemaah, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, mohon maaf ya Allah, ini kan mau seperti mau terjadi lagi nih orang-orang yang mohon maaf ngakunya beriman tapi berperilaku seperti tidak bertuhan. Minyak goreng, ya Allah jemaah, waktu minyak goreng itu bludak, Allah kita ya Allah. Waktu nanti minyak goreng langka, Tuhan kita ya tetap Allah. Jamaah, ada santriwati HAS alhamdulillah yang besok malam akan bertolak kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Mbak Dela yang punya periuk busana, beliau besok akan berangkat kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tadi beliau sowan ke base camp HAS dan kita semua melepas beliau, dan saya menasihati jemaah, Mbak Dela, Allah yang ada di Wonosobo sama dengan Allah yang ada di Kairo Mesir. Allahnya kita di sini sama di Mesir sama. Kalau saya bilang ke hadapan hadirin sekalian, Allah kita waktu ada minyak goreng sama nanti nggak ada minyak goreng tetap sama. Wah tapi nanti dagangan saya itu gorengan nih, saya dagang bala-bala, terus gorengnya pakai apa? Pakai air. Pasti nggak bisa. Yo jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau memang toh pun nanti akhirnya minyak goreng langka, akan boleh jadi Allah kasih jalan rezeki lewat jalur yang lain. Bisa jadi begitu jemaah. Makanya saya mengulangi kalimat ini, jangan jadi orang yang lisannya ngaku beriman tapi sikapnya seperti seolah orang yang tidak bertuhan. Lisannya ngaku beriman tapi sikapnya sama seperti orang yang tidak bertuhan, raguan, meragukan rezeki dari Allah, meragukan bahwa nanti kalau ada yang mengancam pasti mati. Hei hadirin, buka WA Anda diancam, oh awas kamu ya ngomong-ngomong riba lagi gue pecahin pala lu. Jalan terus jemaah, lah itu emang ayat Allah. Awas ente ngomong riba-riba lagi, gue sumpel mulut lu 8 juta sebulan. Biasa ya kali. Makasih lah Anda mau sumpel mulut saya 2 miliar, ya nggak akan pernah bisa lah. Ya udah saya sumpel 2 triliun gimana? Sebentar istikharah dulu ya. Wah ya ini ngawur nih jamaah, keplak palanya nih kayak gini nih. Gak bisa, hukum Allah tuh gak bisa dibeli. Kalau Allah firmankan ini haram ya, ayolah berkeras-keraslah, berstrik-striklah menjauhi yang haram-haram itu. Kita tahu kok kita punya masa lalu yang belum baik-baik betul, apalagi punya masa lalu yang tidak sebaik orang-orang yang kita buat, yang membuat diri kita insecure. Tapi setidaknya jamaah titi jalan yang Allah ridhoi. Karena kalau Allah udah senang sama hamba, ya Allah, hamba itu disayang sama Allah pasti. Jangankan Allah, murid kalau dicintai gurunya, sayang minta nilai berapa sayang? 9 ya bu guru. Wah jangankan 9, 11 saya kasih.
Pasti digituin sama gurunya. 10, 10, 10. Karena saking sayangnya. Ini muridnya penuh adab, ini muridnya santun, ini muridnya rajin. Murid kalau disayang guru, guru bisa ngasih apapun yang mau. Yang guru bisa memberi apapun yang muridnya mau. Apalagi Allah, hadirin. Iya surkumullah fala ghaliba lakum. Quran surah 3 Ali Imran ayat 160. Udah satu ayat ini, ya Allah, senang banget saya ayat ini. Ayat favorit lain yang kemarin yang walladzina amanu asyaddu hubban lillah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu Quran surah Al-Baqarah 165. Dan orang-orang beriman cintanya pada Allah begitu dalam. Kali ini jamaah, hafalin ayat ini hadirin. Iya surkumullah. Diulangi 1. Iya surkumullah. Nadanya disamain jamaah. Falas-falas gak apa-apa. 1, 2, 3. Iya sur fala ghaliba lakum. 1, 2, 3. Iya surkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan kalian. Ditolong Allah. Semangat, siapa yang nolong semangat? Allah. Siapa yang mengizinkan roda berputar sampai ke tempat ini? Allah. Siapa yang mengizinkan itu mobil? Udah mohon maaf misalkan usianya sudah tua tapi jalannya masih nyampe ke masjid ini? Allah. Siapa yang mengizinkan qadarullah ma syafal hujannya tiba-tiba reda agar kalian semua sahabat-sahabat sekalian mudah datang ke sini tanpa kehujanan? Allah. Siapa yang memudahkan listrik ini nyala? Coba bayangin tiba-tiba mati lampu ceklek. Pernah kan kejadian mati lampu ceklek? Ya Allah jemaah, kayak apa rasanya jemaah? Anda ngaji merem kayak merem begini jemaah, cuma dengar suaranya doang. Allah Karim, ini kan Allah. Siapa yang memudahkan kita bisa duduk di sini tanpa sedikit pun merasakan panas ataupun hujan ataupun malam dengan kedinginannya? Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nolong kita. Kalau dengan kenyamanan fasilitas yang Allah berikan, tanpa panas, tanpa hujan, sejuknya luar biasa udara di Masjid Fatimatuz Zahra Al-Azkiyah, karpetnya empuk luar biasa, sound system Anda mendengarnya nyaman di telinga. Kalau dengan semua nikmat ini tidak membuat Anda lantas lebih dekat kepada Allah, mau dengan nikmat apa lagi supaya Anda dekat sama Allah jemaah? Orang itu hadirin, kalau sudah jauh dari Allah, syaitan itu tidak akan tinggal diam, kecuali syaitan akan membuat dia makin jauh, bertambah jauh dari Allah. Kalau bisa, mohon maaf, sampai murtad. Syaitan akan buat, kalau bisa kamu jangan beriman sama Allah. Kalau bisa, kamu KTP-nya Islam tapi kata-katamu seperti orang yang non-Islam. Kalau bisa kamu hidupnya mohon maaf tidak mau diatur sama agamanya Allah Subhanahu wa taala. Silakan hidup sesuka dirimu. Akhirnya mereka na'udzubillah berbuat maksiat, berzina, kumpul dengan perempuan padahal tidak ada status pernikahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya hadirin, tidak ada seseorang yang melanggar ketetapan Allah kecuali dia dibinasakan Allah, kecuali kalau dia taubat sama Allah. Jadi tidak ada seseorang yang melanggar ketetapan dan ketentuannya Allah kecuali pasti binasa. Lain cerita kalau dia taubat sama Allah. Makanya hadirin, kita itu ditolong Allah kalau kita juga mau menjemput pertolongannya Allah. Pertolongan Allah itu dijemput loh jemaah. Jangan salah.
Pertolongan Allah itu datang sendiri? Iya, ada yang case-case pertolongan Allah datang sendiri. Seperti contohnya misalkan Quran surah Al-Fil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu burung ababil datang melempari daripada serbuannya gajah-gajah itu sehingga semuanya mati seperti ulat yang memakan dedaunan. Mati mereka semua ketika mereka mau menghancurkan rumah Allah yang namanya Ka'bah. Dilempari burung ababil yang setiap kaki-kakinya beserta di paruhnya membawa kerikil-kerikil terbuat dari api neraka. Panasnya bukan main jemaah. Pertolongan Allah datang, iya. Ada pertolongan Allah datang tanpa harus kita jemput. Ada pertolongan Allah datang harus melalui kita jemput. Nah, kita ini jemaah yang dirahmati Allah biasanya yang samalah standarnya jemaah. Kan insya Allah kita sama-sama belajar ya hadirin. Untuk kita yang masih sama-sama belajar, yang amal solihnya kita tahu masih seberapa, yang sedekahnya kita tahu nominal berapa, yang kalau kita sholat kita tahu bagaimana lamanya, kalau baca Al-Quran kita tahu bagaimana lamanya kita membaca Al-Quran. Hendaknya jemput pertolongan Allah, jemput pertolongan Allah. Dijemput. Menunggu bisa nggak? Bisa. Nunggu pertolongan Allah bisa. Tapi kan kita harus lihat diri kita udah pantas belum menjadi orang yang ditolong Allah. Kalau kita pantas, ibadah kita oke, sedekah kita oke, Quran kita oke, muamalah dunia kita oke, bagaimana hubungan kita sama syariatnya Allah oke, itu Allah tolong jemaah. Tapi kalau kita yang masih banyak khilafnya, kelirunya, jemput. Gimana cara jemput pertolongan Allah? Lakukan semua amal saleh yang Allah cintai dan Allah ridhai. Jangan pernah ditunda. Rasulullah yang bercerita, badiru bil a'mal. Segera dalam beramal. Jangan pernah ditunda-tunda. Sudah kucing mau ikut ngaji nih kucingnya nih. Masya Allah. Kadang jemaah, makhluknya Allah yang namanya bahkan seekor kucing, kalau Anda tolong kucing itu dengan tulus, Anda buatkan, bukan buat deh, Anda beli 2.000 atau 3.000 rupiah sosis itu, sosis yang langsung dimakan, Anda bukakan, kasih ke kucing itu makan, itu bisa jadi wasilah datangnya pertolongan Allah loh jemaah. Innallaha fi aunil abdi makana al-abdu fi aunil akhi. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah akan tolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Gimana cara menjemput pertolongan Allah? Tolong saudara kita yang lain. Saudara kita lagi kesulitan, jangan ditonton doang jemaah. Lagi kesulitan tenggelam, ya Allah tolong saya mau tenggelam. Sebentar ya, tak video dulu. Astagfirullahaladzim, keburu meninggal jemaah. Hari ini kan tren-trennya begitu ya. Lagi tertimpa musibah malah videoin. Ada seorang ibu ngomong anak, ayo nak mainnya di pinggir comberan. Begitu anaknya masuk comberan divideoin sama emaknya, nggak ditolongin. Ya Allah karim jemaah, tolong. Gimana supaya Allah nolong kita? Tolong hamba Allah yang lain. Innallaha fi aunil abdi dalam hadis Bukhari Muslim. Allah itu akan selalu nolong hambanya. Maka anal abdu fi aunil akhi, selama hambanya mau menolong sesamanya. Rasulullah bahkan bilang begini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masya Allah besar pahalanya. Sahabat, Rasulullah pernah bercerita, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku menemani hajat saudaraku. Ada saudara kita punya hajat safar ke Jogja, safar ke Magelang, kita temenin, itu beliau kita temenin jemaah. Sesungguhnya aku menemani hajatnya saudaraku lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini. Berapa hari? 30 hari. Di mana Nabi bilang? Di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pahalanya sama Masjid Fatimahuz Zahra beda apa sama? Beda. Berapa kali lipatnya? 1000 kali lipat. Kalau Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Kalau 30 hari berarti berapa kali lipatnya? 30.000 kali lipat. Anda bayangin jemaah iktikaf
yang senilai kurang lebih 30.000 kali lipat dibanding kita iktikaf di Masjid Fatimahuz Zahra. Rasulullah SAW tinggalkan iktikaf itu, lebih senang nemenin hajat saudaranya. Nemenin hajat saudaranya. Halo Besti, yang cewek-cewek, mau kemana Besti? Mau pergi nih ke pasar. Ayo aku temenin yuk. Nemenin loh, nemenin belanja. Allah karim. Itu kan memenuhi hajat saudaranya. Lebih dicintai Nabi daripada itikaf di Masjid Nabawi 30 hari jemaah. Anda kebayang gak sih pahala sebesar apa Anda nemenin saudara Anda? Maka saya dengan ikhlas menawarkan diri, para jamaah ikhwan, kalau ada yang mau melamar, undang-undang saya ya, ajak-ajak saya temenin jemaah. Gak usah mikirin apa-apa, itu gak ada, saya temenin. Kemarin ada anak kliker ya, Mas Jio, Mas Ma'ruf Amin, kita temenin juga. Saya sama Mas Jio, sama Mas Isan dan teman-teman lainnya, kita nemenin naik angkot bareng, ngelamar Mbak Eka, istrinya Mas Ma'ruf Amin. Wah, Masya Allah, tabarakallah jemaah. Temenin jemaah. Ayo Mas Alif, gimana? Jadi gak ini? Siapa Mas Alif? Saya temenin, siap insya Allah. Ayo Syekh Ilham. Wah, Masya Allah, saya temenin. Tadi nemenin hajatnya. Ini ada yang mau ngelamar terus. Bismillah. Kalau sekali lagi jemaah, kalau Anda pas lagi bisa. Ya kalau Anda pas lagi nggak bisa ya sudah. Mungkin misalkan, wah jauh, ngelamar kemana? Ke Papua. Misalnya terlalu jauh, ongkosnya misalkan terbatas segala macam. Atau mungkin mohon maaf ya Mas Jio belum bisa nemenin. Saya lagi ada acara Mas Jio. Soalnya ada ABC. Oh iya nggak apa-apa. Ya udah. Maaf musyil. Tapi kalau misalkan saya bisa temenin, terjangkau jaraknya, kami juga insya Allah punya biayanya, insya Allah temenin. Itu pahalanya hadirin lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi. Berapa hari? Kata Rasulullah 30 hari. Allahu Akbar walillahilham. Tolong saudara kita, itu cara jemput pertolongan Allah. Termasuk hadirin, tahu gak sih wajah apa yang terlihat dari para jamaah di kompleks Masjid Wonolelo Muhammad Al-Fatih? Coba wajahnya apa? Mbak kemarin dibilang, Mbak ayo Mbak monggo sami pinara kulo damel akan sayur mayur niki nggih. Ditawari jemaah. Ayo Mbak main mampir ke rumah, saya buatin nih sayurnya, nanti saya masakin buat mbak-mbak sekalian. Ya Allah jamaah, saya datang ke situ kemarin. Ya Allah Pak Ustadz, matur nuwun sangat nggih, mugi-mugi enggang damel jadi masjidnya. Yes, pokoknya cepet jadi masjidnya Ustadz, cepet ini. Ada yang bilang kepada Bapak Endan, Ibu Endan, besok kalau masjidnya jadi boleh ngaji ya di sini. Oh ya boleh, silahkan. Ya Allah jamaah, itu tuh Anda menolong beliau. Nggak kebayang kalau Anda nolong satu orang, Allah nolong Anda satu persoalan. Lah kalau Anda menolong 500 orang, Allah tolong 500 persoalan Anda. Iya surkumullah, kalau Allah menolong kamu, fala ghalibalakum, tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Mau sedunia bersepakat mencelakai kita, mental semuanya. Mau dukun-dukun terbaik seantero Jawa Tengah santet Anda, mental semuanya. Pakai bacaan apa? Mementalkan santetan-santetan. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u suratul Baqarah fa innaha la yastati'uhal batalah. Baca Quran surah Al-Baqarah, karena surah Al-Baqarah yang kamu baca mementalkan sihir-sihir yang diserangkan kepada kalian. Kenapa kita gampang? Coba ya, lihat ini. Ini apa ini? Tisu. Hitungan ketiga 1 2 3 merem. Coba teman-teman cek deh. Yang gampang dihipnotis, yang pada pacaran pinggir jalan, yang lagi maksiat, ngumbar aurat, digituin. Pernah ngelihat nggak seorang kiai, alim, pecian, janggutan, faham agama, ayo 1 2 3 tek lek gitu. Iya, soalnya dia itu sayang banget sama ini, ya gitu. Ya, kan nggak ada tuh jemaah. Itu tadi loh. Al-Quran itu perisai. Maka kita mohon maaf yang sering kali mendapat gangguan-gangguan sihir, gangguan-gangguan tukang sihir. Ini boleh jadi jarak kita sama Allah sudah saking amat sangat jauhnya.
Udah saking amat sangat jauhnya. Makanya jemaah gampang terkena hal-hal yang demikian. Coba kalau nempel terus sama Allah, Anda kebayang gak sih? Anda kenal Kapolres Wonosobo aja Anda, oh ini, ya Allah kamu, gimana ini gimana sih lampunya nggak jelas, melaku wae lah is, paling digituin jemaah. Anda punya kenalan sama manusia, manusia punya jabatan, manusianya punya privilege, manusia punya leverage, punya tuas-tuas tertentu yang bisa memudahkan urusan Anda dipermudah kok. Apalagi kalau Anda kenal Allah, iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau kamu ditolong Allah, tidak satupun yang bisa mengalahkanmu. Yuk jemput pertolongan Allah. Caranya gimana kata Rasulullah? Cara menjemput pertolongan Allah itu dengan menolong orang lain. Tolong orang lain. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Insyaallah satu pertemuan Sabtu besok masih bersama kami, dan 2 Sabtu kemudian nanti dibersamai Ustadz Ilham dan Ustadz Dama biiznillah, atau para asatid yang lain nanti dibersamai. Begitu sahabat-sahabat sekalian, titip salam dari kami untuk keluarga di rumah, semoga sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya salih salihah, istiqamah sampai wafat husnul khatimah. Teruntuk sahabat-sahabat di TikTok, Instagram maupun di YouTube, bila mana ada yang berkenan hendak bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silahkan bisa tap link di bio ya, buka TikTok profile, ada link, diklik, sebut nama, asal kota atau asal negara. Wonosobonya di mana ini Ustadz? Ini Wonosobonya di Wonosobo Kota, Komplek SD MBF Al Askia, depan Hotel Kresna, tak jauh dari alun-alun Wonosobo. Ini ada di Masjid Fatimatuz Zahra. Begitu, barakallahu fikum. Kita akhiri kafaratul majlis bersama-sama, lalu kemudian hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Sehat selalu jemaah. Insyaallah kita bertemu Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.